Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi di channelnya Kumbang 2113. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat teman-teman Kumbang 2113 dimanapun anda berada. Jadi pada pagi hari ini ya, aku udah di Sintang lagi ya. Sekarang lagi jalan ke arah Putu Sibau, ke arah Simpang Silat dari kota Sintang ya. Jadi aku udah di Sintang lagi ya, setelah kemarin udah di Pontianak selama kurang lebih 4 hari ya. Mulai dari hari Minggu terus balik lagi ke Sintang itu hari Jumat ya, hari Jumat sore. Nah, jadi pada Minggu pagi hari ini ya, aku tuh mori sendiri ya. Baru jam berapa ini? Baru jam 6 lewat 3 menit ya, aku udah reading ya, karena lagi apa ya, lagi gabut juga kan habis subuh. Jadi ya udahlah, kita gas reading aja langsung ya. Jadi ada sedikit apa ya, ada sedikit pengalaman yang nggak enak ya, soal San Mori di Pontianak kemarin gitu ya. Jadi pas di Pontianak itu kan aku tuh nge-record 2 footage sih gitu ya, bukan 2 footage, 2 momen ceritanya ya. Jadi pas San Mori dari tempatnya Winston ya, dari Coffee Break ke Upgrade, dan juga pas dari Upgrade itu pas sesi foto-foto sama si Luis itu kan pinjam motornya Mas Okta ya. Jadi rupanya tuh selama pengambilan video itu, footage itu ya, rupanya mic-nya itu trouble. Jadi semua video-video yang aku ambil selama di Pontianak itu total full itu nggak ada suaranya sama sekali ya. Itu sangat kecewa banget gitu ya. Dan kenapa aku kecewa banget ya, karena taunya itu pas udah balik di Sintang gitu ya. Pas udah balik di Sintang baru tahu rupanya videonya itu nggak ada suaranya gitu ya. Ya itulah, kita memang harus perlu kadang itu harus preview dulu ya. Itulah, kadang kita tuh perlu banget yang namanya review dulu ya sebelum kita meninggalkan jejak gitu kan. Apalagi kalau misalkan kru-kru film itu kan, sutradara juga kalau misalkan habis take video dia tuh pasti lihat reviewnya dulu, apakah adegannya sudah bagus apa belum. Jadi kalau misalkan adegannya itu masih dirasa belum bikin si sutradara itu puas, ya mau gak mau itu harus take ulang kan. Nah sama, anggaplah kita tuh sebagai sutradaranya gitu ya, seorang content creator itu ya, ya kita sutradaranya, kita pemainnya, kita produsernya, kita editornya ya, pokoknya segala hal itu kita pegang sendiri gitu ya. Kecuali kalau mungkin youtuber yang besar gitu udah punya tim sendiri kan, dari ide itu juga udah ada yang memikirkan sendiri gitu kan, dari segi kostum, biaya itu segala macam itu udah ada yang mikirin. Nah kalau macam aku ya cuma seorang content creator motovlog kecil gitu ya, dengan 5.000 subscriber ya, itu masih jauh lah dari kata seperti mereka gitu ya. Ya masih bersabar saja, nggak apa-apa, namanya juga proses itu ya. Namanya proses, kita kan nggak langsung di atas. Oke, jadi balik lagi ke perihal video itu ya. Dari sisi negatif, videonya itu rupanya nggak ada volume ya, nggak ada suara. Cuman so far dari berbagai banyak pengalaman San Mori di Pontianak ya, setelah kemarin kan lumayan lama banget gitu ya nggak San Mori ke Pontianak. Jadi hanya bermodalkan helm
kamera gitu, nekat ngevlog di Pontianak ya, San Mori. Ya alhamdulillah lah masih ada kawan gitu yang mempercayai saya gitu ya, mau minjem motornya gitu, mau San Mori tapi nggak ada motor gitu ya, ya udah pakai motor saya aja mas, pakai motor saya aja mas gitu ya. Alhamdulillah banyak yang ngasih pinjem gitu ya. Cuman finally gitu ya, begitu nyampe di Coffee Break itu ada si Vincent. Jadi si Vincent langsung ngasih motornya gitu buat dipinjam. Ya terima kasih banyak Vincent. Wih, Gunung Kelamnya udah kelihatan ya. Dan begitu sampai di upgrade, begitu udah sampai di upgrade juga motor Mas Okta itu kan nganggur gitu ya. Ya iseng-iseng lah aku pinjem mas, pinjem motor buat foto-foto gitu ya. Oke lah, kita shoot ya beberapa foto di sana pakai motornya Mas Okta. Dan itu juga sebenarnya ya apa ya, sebenarnya bukan salah satu planning gitu ya, bukan salah satu planning aku tuh mau foto-foto tuh enggak. Nah jadi begitu udah nyampe di situ kan si Luis ceritanya habis foto shoot di mall tuh sama Mas Okta. Begitu nyampe di upgrade tuh langsung foto-foto, ngajak foto-foto kan. Ya mungkin karena aku tuh udah lama banget juga nggak nongol di Pontianak gitu kan. Begitu aing nongol langsung diajak foto-foto. Ya it's okay lah. Jadi ya kesannya kayak memang aku tuh happy banget gitu ya, San Mori lagi di Pontianak. Karena apa? Karena di sana tuh teman-temannya tuh banyak deh gitu ya. Vibes anak-anak motornya itu masih apa ya, masih ya pure lah. Jadi nggak kayak di Sintang itu anak-anak motornya itu kan kebanyakan doyan balap liar gitu ya. Untuk fotografer juga, sementara di Sintang itu belum ada ya fotografer yang motret anak-anak motor yang keliaran di Minggu pagi. Baru di Pontianak aja lah ya. Atau kalau untuk di daerah-daerah lain ya mungkin kayak Mempawah, Singkawang atau mana gitu kan. Cuma ya so far experience Mori paling kerasa gitu ya, experience kerasa San Morinya itu ya sementara masih di Pontianak sih ya. Emang sih belum pernah ngerasain San Mori di Singkawang atau Mempawah gitu. Pengalaman Mori emang paling enak ya di Pontianak ya. Teman-temannya itu banyak, kompak gitu ya, yang arogan juga dikit. Terus ya PG-PG-nya banyak ya. Kalau untuk PG itu ada si Luis, ada si Justin, dan ada juga sang PG yang paling terkenal se Pontianak ya, si Dimas Project. Belum lagi si Luis yang satunya ya, itu. Pokoknya banyak lah sebenarnya PG-PG di Pontianak ya. Cuman yang menurutku paling udah jelajah jam terbangnya itu udah pol-polan itu ya kayaknya si Luis sama si Justin dulu lah ya. Kalau yang lain ya menurutku belum. Tempat-tempat nongkrongnya juga kalau untuk Pontianak ya biarpun gak banyak, cuman aku sih nggak bisa nentuin sih mana sih tempat nongkrong yang proper kayak gitu ya. Kebanyakan tuh aku ngikut anak-anak aja, mau nongkrong di mana gitu ngikut, mau tikung di mana ngikut, mau titik akhir di mana juga ngikut gitu. Toh mereka semuanya juga seru-seru kok. Jadi dari anak-anak motor itu ya aku juga bisa belajar banyak ilmu juga ya, selain ilmu editing, ilmu fotografi, pokoknya ilmu apa aja gitu ya. Selain apa, mereka juga respect gitu ya sama profesiku yang seorang abdi negara gitu kan, dengan cara apa ya, ya misalkan kalau misalkan aku nih ngasih tahu mereka itu jangan pakai knalpot racing gitu, jangan ugal-ugalan kayak gitu ya. Sedikit hal mereka ada yang mau, dan beberapa juga masih ada yang bebal gitu ya. Cuman nggak masalah selagi kayak gini sih bro. Selagi mereka itu ketika mereka kena tilang gara-gara knalpot racing itu, mereka itu tidak memberatkan masalah itu kepada saya gitu ya. Nggak, mas minta tolong aja kena tilang gitu kan, atau ya pokoknya kayak gitulah ya. Jadi kalau misalkan ada razia pun ya mereka itu lebih memilih untuk stay di rumah gitu daripada keluyuran. Atau yang mereka terpaksa keluyuran ke luar gitu ya, mereka lebih
lebih memilih untuk menggunakan Matic gitu ya, daripada harus menggunakan motor yang biasa dipakai mereka buat mori gitu. Ya pokoknya itulah sepenggal kisah saya gitu ya, sepenggal kisah saya. Karena memang kalau untuk sekarang itu buat mori di Pontianak itu bakalan lama banget, nggak tahu kapan. Jadi ya buat temen-temen di Pontianak ya, pokoknya gua kangen banget lah momen mori sama kalian gitu ya, dari 2019 ya. Karena aku mulai sibuk di dunia motor itu 2019 ya, mulai kenal lah sama kawan-kawan yang lain. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu aku lebih menikmati dunia motor itu sendirian gitu ya, nggak pernah bergabung sama siapa-siapa, lebih sendirian. Terus juga nggak ngevlog kayak sekarang. Jadi ya menurutku pengalaman mori yang sudah saya dapatkan selama di Pontianak itu benar-benar sangat dirindukan gitu ya. Pokoknya mungkin nggak akan bisa terulang lagi sampai kapanpun gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan nanti dapat penugasan di tempat yang baru, yang mungkin di sana itu untuk anak motornya itu vibesnya lebih dari kalian ya, tetap kenangan bersama kalian itu adalah apa ya, ibaratkan yang terbaik gitu ya. Bukan yang terbaik, atau lebih tepatnya yang paling berharga gitu ya. Karena menurutku kesan pertama gitu adalah kesan yang paling penting ya. Biarpun setelahnya kamu itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih yang lebih bernilai gitu, cuman nilai estetis dari kesan pertama itu tidak akan pernah hilang ya. Ya contohnya kayak misalkan sekarang itu kamu udah punya motor yang bagus gitu ya, yang mungkin teknologinya lebih bagus atau apa, cuman kalian itu akan tetap terkenang sama motor kalian yang pertama ya. Entah itu motor kalian pertama itu kalau dibilang saat ini adalah motor yang udah jadul gitu kan, cuman itu nilai kenangannya itu nggak akan pernah hilang itu bro. Oke? Ya akhirnya kita udah sampai di mana ini, Pasar Kelam gitu ya. Bukit Kelamnya nggak kelihatan ya, ketutupan awan, kabut kayak gini. Cuman ya inilah kalau pagi tuh Bukit Kelamnya itu belum kelihatan ya. Ya nggak apa-apa lah. Dan BTW mari kita cari sarapan dulu. Nyari sarapan, cuman ternyata dompet aing ketinggalan bro. Aduh. Oke lah, karena berhubung dompet aing ketinggalan ya, jadi kayaknya kita harus puter balik dulu ke base camp nih. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton channelnya Kumbang 2113 ya sampai sekarang ya, terima kasih banyak ya. Kita bakal stay dulu di sini sampai nunggu jam 7, baru nanti jam 7 kita balik. Oke. Kita mau lihat Gunung Kelam.